Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mbak Nuriski dan kami dari kelompok 3 kali ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait UAS mata kuliah Artificial Intelligence. Tapi sebelum kami memulai presentasi kali ini, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya sendiri, Mbak Nuriski, kemudian ada Inezia Sonia Colin, kemudian Muhammad Fatih Haris Yaskar, kemudian ada Saudari Marsha Fania. Pada presentasi ini, kami akan membahas secara ringkas namun jelas mengenai poin-poin utama yang telah kami analisis dan juga kami kerjakan. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami akan langsung mempresentasikan hasil diskusi kami terkait UAS mata kuliah Artificial Intelligence kali ini. Baik, yang pertama itu adalah Key Nearest Neighbor. Nah, jadi KNN ini bekerja dengan mencari titik data terdekat atau tetangga dan melihat mayoritas kelas dari tetangga tersebut untuk menentukan kelas data baru. Baik, langsung saja kita masuk ke codingan. Jadi pada codingan kali ini itu yang pertama itu kami itu mempersiapkan data tentunya dan melihat sebarannya menggunakan scatter plot. Nah, mulai dari import pandas SPD sampai ke PLT show. Di sini kode di atas ini Kode di sini memanggil library yang diperlukan. Kemudian PLT scatter digunakan untuk menggambar titik-titik data agar kita bisa melihat apakah ada pola pengelompokan alami antara suhu dan volume kendaraan. Nah, kemudian karena KNN di sini tuh digunakan untuk klasifikasi, variabel target traffic volume, mana traffic volume? Nah, variabel target traffic volume yang berupa angka kontinu harus diubah menjadi kelas atau label. Nah, kita tuh di sini akan membaginya menjadi dua kelas sederhana, yaitu 0 yang diartikan lancar dan satu diartikan padat. Agar nantinya ini tuh sesuai dengan konsep klasifikasi biner dasar. Kemudian dari dev buat kelas hingga print contoh 5 data tabel pertama. Di sini tuh pada codingan ini tuh di sini kita melakukan pelabelan di mana data yang tadinya berupa angka ribuan atau volume kini menjadi 0 atau satu. Ini syarat wajib untuk classifier tentunya. Nah, fungsi dot values digunakan untuk memastikan format data sesuai dengan input yang diterima oleh algoritma scikit-learn. Nah, kemudian kita akan masuk ke scaling dan fitting model, di mana KNN itu menghitung jarak sehingga skala data sangat berpengaruh. Kita di sini itu menggunakan standar scalar, kemudian model itu bakal dilatih menggunakan key neighbor classifier. Baik, untuk codingnya itu sendiri dimulai dari scalar hingga ke can and fit. Nah, di sini standar scalar itu mengubah nilai suhu agar memiliki rentang yang seragam. Sedangkan KNNV itu adalah proses di mana komputer belajar dan mematakan pola antara suhu X dan kondisi lalu lintas yaitu Y. Oke, yang terakhir kemudian di sini kami akan melakukan yaitu yang namanya prediksi dan evaluasi. Nah, di sini kodenya itu dimulai dari YPRED sampai ke PLT show. Nah, di sini can and predict itu digunakan untuk menebak kondisi lalu lintas pada data testing. Hasilnya nanti dibandingkan dengan data asli atau Y-test menggunakan accuracy underscore score untuk melihat seberapa pintar model tersebut dalam persen. Dan confusion underscore matrix itu digunakan untuk melihat detail berapa jumlah tebakan yang benar dan salah. Kemudian ini adalah hasil output dari codingan tersebut. Nah, jadi grafik ini itu menampilkan distribusi data awal sebelum diproses, yaitu sumbu X menunjukkan temperatur atau suhu, dan sumbu Y menunjukkan volume lalu lintas. Nah, melalui grafik ini juga kita dapat melihat pola penyebaran data karena KNN bekerja berdasarkan prinsip kedekatan jarak. Visualisasinya ini itu membantu kita untuk memastikan bahwa data tersebar dan siap untuk diklasifikasikan. Nah, di bagian atas ini adalah sebaran data training suhu versus volume lalu lintas, di mana output ini tuh menunjukkan hasil konversi dari data numerik menjadi data kategori. Angka 0 mewakili kondisi lancar, di mana volumenya itu di bawah 3.000. Kemudian angka 1 mewakili kondisi padat, di mana volumenya itu lebih dari 3.000. Nah, analisis ini di sini itu, eh, nah, ini tuh membuktikan bahwa fungsi buat underscore kelas telah berhasil mengubah target analisis menjadi format binary, sehingga algoritma klasifikasi dapat bekerja. Kemudian di sini tuh, ada yang namanya akurasi model 0,5 dan seterusnya. Jadi angka ini tuh menunjukkan seberapa pintar model kalian memprediksi data baru atau data testing.
Sehingga jika akurasi bernilai 0,75, artinya model berhasil menebak dengan benar 70% dari total data yang diuji. Semakin tinggi angkanya, atau bisa bilang mendekati 1,1 titik nol, semakin baik performa modelnya. Nah, selanjutnya itu ada di confusion matrix. Nah, di sini tabel ini tuh merinci kesalahan dan kebenaran prediksi model secara spesifik. Jadi, di sini itu kiri atas atau true negatif merupakan jumlah data yang aslinya lancar dan diprediksi benar lancar. Kemudian kanan atas atau false positive itu merupakan jumlah data yang aslinya lancar tapi salah diprediksi sebagai menjadi padat. Kemudian kiri bawah atau false negative itu merupakan jumlah data yang aslinya padat tapi salah diprediksi menjadi lancar. Kemudian yang kanan bawah yaitu true positive adalah jumlah data yang aslinya padat dan diprediksi benar padat gitu. Nah, kemudian di sini adalah visualisasi hasil klasifikasinya atau scatter plot dengan tanda X, di mana tampilan titik abu-abu atau data asli ditumpuk dengan tanda silang merah atau prediksi. Nah, di sini titik abu-abu atau gray dots itu menunjukkan kondisi aktual atau sebenarnya dari data testing. Kemudian silang merah atau red crosses merupakan menunjukkan hasil tebakan algoritma KNN. Nah, jika tanda silang merah menumpuk sempurna di atas titik abu-abu, artinya prediksi benar. Jika tanda silang merah berada jauh atau tidak sesuai dengan posisi titik aslinya, itu menunjukkan area di mana model melakukan kesalahan klasifikasi. Baik, dari hasil analisis saya tadi, algoritma Key-Nearest Neighbor atau KNN itu mampu melakukan klasifikasi dataset dengan baik, terutama ketika nilai K ditentukan secara tepat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa performa model dipengaruhi oleh pemilihan jumlah tetangga atau K, jarak antar data, serta distribusi data setelah proses scaling. Selanjutnya merupakan pengertian dari decision tree, yang dimana decision tree ini akan dijelaskan oleh saudari Ines. Kepada saudari Ines, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang decision tree. Jadi decision tree atau pohon keputusan itu adalah algoritma supervised learning yang dapat digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Nah, decision tree ini bekerja dengan memecah dataset menjadi subset yang semakin kecil berdasarkan serangkaian keputusan, menyerupai struktur pohon. Strukturnya itu ada root node atau node awal yang mewakili keseluruhan dataset. Yang kedua itu ada internal node atau node yang mewakili tes atau keputusan pada atribut atau fitur dan memiliki cabang keluar. Dan yang terakhir itu ada leaf node atau terminal node, yaitu node akhir yang mewakili hasil atau label keputusan atau kelas. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Karena data yang digunakan itu tidak bisa langsung menjadi klasifikasi, maka perlu dilakukan binding pada variabel target. Jadi kita memuat dua dataset utama terlebih dahulu, yaitu traffic volume train untuk data training dan traffic volume test untuk data testing. Lalu kita memilih kolom yang diperlukan, yaitu holiday, temperatur atau suhu, hujan, salju, awan, dan traffic volume atau volume lalu lintas. Karena decision tree yang akan kita gunakan adalah untuk klasifikasi, kita harus mengubah variabel target, yaitu yang awalnya regresi, yaitu traffic underscore volume yang merupakan angka kontinu menjadi variabel klasifikasi. Ini didefinisikan di batas 3000 volume lalu lintas. Nah, jika volume di atas 3000, kita tetapkan sebagai kelas 1 atau tinggi, dan jika kurang atau sama dengan 3000, kita tetapkan sebagai kelas 0 atau rendah. Nah, kolom traffic underscore volume it continue, kemudian dihapus dan digantikan oleh target baru, yaitu traffic level. Nah, hasilnya ini terlihat pada output, ukuran data asli, training dan testing, dan validasi bahwa kolom traffic kolom kini telah menjadi traffic level dengan nilai 0 atau 1. Selanjutnya kita akan mendefinisikan fitur X dan target Y baru. Yang pertama di sini ada muat data, lalu memilih kolom yang diperlukan, yaitu hanya dua, temperatur dan traffic volume. Nah, di sini kita mendefinisikan Y train dan Y test menggunakan kolom target hasil binding sebelumnya, yaitu traffic underscore level. Nah, proses ini tuh memastikan bahwa model decision tree ini akan dilatih atau memprediksi traffic underscore level
itu di antara 0 atau 1, hanya berdasarkan nilai temperatur. Nah, di sini outputnya bisa dilihat menunjukkan 5 baris pertama dari X-train kolom temperatur dan 5 baris pertama dari Y-train, yaitu kolom traffic level. Nah, selanjutnya ini ada training model dan evaluasi kinerja. Di sini kita mengimpor decision tree classifier dari scikit-learn. Lalu kita membuat objek model dengan parameter max depth sama dengan 5 dan random state sama dengan 42. Nah, max depth sama dengan 5 itu membatasi seberapa dalam pohon boleh tumbuh, mencegah model terlalu spesifik pada data training atau overfitting. Nah, model itu dilatih menggunakan X-train dan Y-train dengan perintah model.fit. Setelah training, kita menggunakan model untuk memprediksi Y-test dan hasilnya disimpan di Y_pred. Nah, lalu ada evaluasi, jadi kita menggunakan akurasi score untuk melihat persentase prediksi yang benar. Lalu di sini ada juga classification report untuk melihat metrik yang lebih detail seperti precision, recall, dan event score untuk masing-masing kelas, yaitu 0 dan 1. Nah, di sini kita bisa melihat akurasi skornya. Nah, di sini kita bisa melihat akurasi skor dan bagaimana kinerja model kita dalam memprediksi lalu lintas rendah atau 0 dan tinggi, yaitu 1. Nah, yang terakhir ini ada visualisasi pohon keputusan. Nah, di visualisasi ini, di sini menggunakan tree.plot_tree dari scikit-learn. Jadi, pohon itu digambar dengan ukuran yang besar. Di sini bisa dilihat peak size-nya 20,15 karena kedalamannya itu adalah 5. Ini bisa dilihat output-nya. Nah, jadi setiap kotak atau node itu menunjukkan kondisi pemisahan. Jadi misalnya kode pemisahannya itu adalah temp kurang dari sama dengan 296,14. Dan Gini indeksnya itu adalah kemurnian node. Samples itu adalah jumlah data yang masuk ke node tersebut. Values itu adalah distribusi jumlah data untuk kelas 0 dan kelas 1. Dan kelas itu adalah kelas yang diprediksi di node tersebut. Dengan visualisasi ini, bisa dijelaskan nih, misalnya jika suhu di bawah batas tertentu, model ini akan memprediksi lalu lintas cenderung rendah, dan sebaliknya. Begitu saja untuk bagian decision tree. Baik, perkenalkan saya Muhammad Fatih Syahriar dari kelompok 3, Artificial Intelligence. Di sini saya mendapatkan bagian clustering K-means. Langsung saja, untuk metode clustering K-means ini hanya menggunakan data training sebagai dasar pembentukan cluster. Dikarenakan proses clustering bertujuan untuk menemukan pola, struktur, serta pengelompokan alami dari data yang tersedia, sehingga data testing tidak diperlukan pada tahap ini. Langsung saja ke konsep dasar dari K-means. K-means adalah salah satu metode unsupervised learning, yaitu teknik pembelajaran mesin yang bekerja tanpa label atau kelas. Tujuan K-means adalah mengelompokkan data yang memiliki kemiripan ke dalam K kelompok atau cluster. Inti dari konsepnya yaitu ada K sebagai titik pusat cluster atau centroid. Setiap data akan dihitung jaraknya ke masing-masing centroid. Data dimasukkan ke cluster dengan jarak terdekat, lalu posisi centroid akan diperbarui terus sampai kondisi stabil. K-means bekerja berdasarkan jarak, umumnya Euclidean distance. Semakin dekat data ke centroid tertentu, semakin besar kemungkinan data tersebut masuk ke cluster tersebut. Selanjutnya, alasan K-means dipilih pada dataset traffic volume antara lain data bersifat numerik, yaitu suhu dan volume lalu lintas yang memang ideal untuk K-means. Tujuan analisis adalah mencari pola, bukan melakukan klasifikasi. Hal ini cocok dengan metode clustering. K-means bekerja efisien pada data berukuran besar, dan dataset lalu lintas kami ini memang cukup besar. Hasilnya mudah divisualisasikan, terutama jika menggunakan dua variabel seperti pada kasus ini. Klaster yang terbentuk dapat digunakan untuk analisis pola lalu lintas berdasarkan suhu. Selanjutnya itu langkah-langkah algoritma K-means. Yang pertama itu menentukan jumlah klaster atau K menggunakan metode seperti elbow method. Yang kedua itu inisialisasi centroid secara acak. Yang ketiga itu assignment step. Hitung jarak setiap data ke semua centroid, lalu data akan dimasukkan ke klaster terdekat.
Selanjutnya itu update step, hitung centroid baru sebagai rata-rata dari seluruh data pada klaster. Ulangi langkah 3 dan 4. Dengan cara ini, klaster yang dihasilkan terbentuk berdasarkan kedekatan data satu sama lain. Selanjutnya itu ada simulasi perhitungan. Di sini kita akan menggunakan 4 data pertama hasil scaling. Dan ini untuk centroid dari kami. Selanjutnya itu hitung jarak setiap data ke centroid menggunakan rumus Euclidean distance. Contohnya di sini kita akan menggunakan data yang pertama atau D1. Kita menghitung jarak D1 ke C0. Untuk hasilnya itu 0,454. Lalu kita hitung D1 jaraknya ke C1. Untuk hasilnya itu 2,618. Lalu kita hitung jarak D1 ke C2. Itu hasilnya 1,342. Lalu kita hitung jarak D1 ke C3. Itu hasilnya 2,066. Nah, karena tadi yang paling dekat itu jaraknya ke C0, yaitu 0,454, maka D1 masuk ke klaster 0. Nah, ini untuk hasil perhitungan dari D1 sampai D4. Terlihat untuk dari D1 sampai D4 ini jarak terdekatnya semuanya ke C0, maka keempat data tersebut masuk ke klaster 0. Di sini ada rumus untuk mengupdate atau memperbarui centroid baru dari klaster 0. Untuk menghitungnya itu data temperatur dari hasil scaling keempat data itu ditambahkan lalu dibagi 4, dan data volume lalu lintas hasil scaling dari keempat data tersebut ditambahkan lalu dibagi 4 juga. Maka ditemukanlah hasilnya centroid baru dari klaster 0 adalah 0,639, 0,856. Selanjutnya itu contoh penggunaan K-means. Yang pertama, segmentasi pelanggan di e-commerce. Clustering dokumen dan berita berdasarkan topik. Image compression, mengurangi warna ke jumlah yang lebih kecil. Analisis pola lalu lintas, seperti data kami untuk melihat apakah suhu memengaruhi volume kendaraan. Identifikasi area padat penduduk untuk menentukan titik pembangunan fasilitas. Dalam konteks dataset kami, K-means digunakan untuk menemukan pola hubungan suhu dan kepadatan kendaraan. Selanjutnya itu kode program. Yang pertama itu scaling data. Di sini ada import dan standar scaler untuk mengolah data dan men-scale dataset kami. Lalu di sini ada untuk membaca file dataset kami yaitu traffic volume. Lalu ini mengambil dua fitur sumbu X dan Y yaitu temperatur dan volume lalu lintas. Lalu ini untuk menyiapkan alat untuk melakukan standarisasi data, lalu mengubah kedua fitur menjadi skala standar. Dan ini untuk mengubah data hasil scaling agar mudah digunakan pada tahap berikutnya. Lalu muncullah outputnya tadi data hasil scaling dari dataset kami, yaitu temperature scale dan traffic volume scale. Selanjutnya itu elbow method. Untuk kodenya di sini digunakan untuk membuat grafik dan menjalankan algoritma K-means. Lalu ini mengambil data yang sudah di-scaling tadi. Lalu ini menyiapkan list untuk menyimpan inersia. Lalu ini untuk menghitung inersia untuk K sama dengan 1 hingga ke 10. Lalu di sini untuk membuat grafik elbow-nya. Untuk outputnya di sini. Terlihat bahwa penurunan besar terjadi dari K1 ke K2, ke K3, ke K4. Nah, setelah dari K4 ke K5 dan seterusnya ini, penurunannya jauh lebih kecil. Kesimpulannya, bentuk grafik memperlihatkan titik siku atau elbow sekitar K4. Maka yang dipilih itu, untuk K-nya itu sama dengan 4. Selanjutnya itu clustering K-means. Setelah jumlah cluster ditentukan menggunakan elbow method, tahap selanjutnya adalah menjalankan proses clustering menggunakan algoritma K-means. Ini selanjutnya untuk kodenya. Di sini K-nya tadi kita pilih sama dengan 4 untuk menentukan jumlah clusternya. Berarti data akan dikelompokkan menjadi 4 cluster. Lalu ini untuk menyiapkan data untuk clustering.
di sini untuk menjalankan proses k-means. Lalu untuk yang scale df ini untuk menambahkan cluster ke data frame. Lalu ini untuk mengambil centroid clusternya. Untuk outputnya itu ini yang keempat, maksudnya yang kelima data tadi, maka hasilnya menunjukkan hasil kemana kelima data ini masuk ke cluster yang mana. Untuk hasilnya ini semuanya masuk ke cluster 0. Selanjutnya itu data frame centroid. Setelah proses k-means selesai, kita mendapatkan nilai centroid dari setiap cluster. Nilai centroid ini masih berbentuk array. Kode berikut digunakan untuk mengubah array centroid menjadi format tabel. Bisa dilihat untuk outputnya ini centroid dari clusternya. Lalu selanjutnya itu visualisasi clustering k-means. Setelah menjalankan k-means dan memperoleh cluster serta centroidnya, langkah selanjutnya adalah menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik. Ini untuk kodenya untuk menampilkan hasil clustering dari k-means tadi. Untuk outputnya bisa dilihat, untuk yang ungu ini menandakan titik-titik dengan traffic volume tinggi dan suhu yang rendah. Untuk yang ungu ini menandakan volume lalu lintas yang tinggi dengan suhu yang normal. Lalu yang biru ini titik-titik menandakan volume lalu lintas yang rendah dengan suhu yang rendah. Lalu yang kuning ini menandakan volume lalu lintas yang rendah dan suhu normal. Untuk yang X merah ini menandakan centroid dari setiap clusternya. Sekian, itu saja pembahasan dari metode clustering k-means saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marsha Fania dengan ujung NIM 099. Di sini saya akan menjelaskan metode hierarchical clustering. Jadi pertama untuk konsep dasarnya itu, hierarchical clustering merupakan salah satu metode klasterisasi yang bekerja dengan mengelompokkan data secara bertahap berdasarkan tingkat kemiripan antar titik data. Proses pengelompokan dilakukan melalui pendekatan aglomeratif, yaitu penggabungan objek dimulai dari individu titik data hingga akhirnya membentuk satu klaster besar. Pada setiap langkah, dua klaster atau titik data yang memiliki tingkat kemiripan tertinggi atau yang memiliki jarak terdekat akan digabungkan. Kemudian perhitungan kedekatan antar data dalam penelitian ini menggunakan jarak Euclidean dua dimensi. Karena data terdiri dari dua atribut numerik, yaitu temperatur dan juga traffic volume. Formula jarak Euclidean yang digunakan itu adalah sebagai berikut, yaitu D sama dengan akar kurung tem 1 dikurang tem 2 pangkat 2 ditambah traffic 1 dikurang traffic 2 pangkat 2. Selanjutnya ada alasan penggunaan dari metode hierarchical clustering ini. Yang pertama itu metode ini tidak memerlukan penentuan jumlah klaster di awal. Yang mana metode ini cocok digunakan ketika seorang peneliti belum mengetahui jumlah klaster optimalnya. Kemudian metode ini juga memberikan pemahaman struktur data yang lebih mendalam, yang dimana nantinya dendrogram yang dihasilkan dapat memperlihatkan hubungan antar clustering pada berbagai level. Selanjutnya, metode ini juga sesuai untuk dataset dengan dua variabel, yang dimana dataset traffic volume yang memiliki atribut numerik sederhana, sehingga metode hierarchical dapat diaplikasikan secara efektif. Kemudian metode ini juga cocok untuk dataset yang berskala kecil sampai menengah, yang dimana ukuran dataset Kaggle traffic volume masih berada dalam batas yang memungkinkan metode hierarchical berjalan efisien. Selanjutnya ada algoritma dari hierarchical clustering. Nah, tahapan algoritma aglomeratif clustering yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yang pertama kita lakukan inisialisasi. Jadi setiap titik data dianggap sebagai satu klaster individual. Selanjutnya menghitung jarak antar klaster, yang dimana kita gunakan rumus Euclidean tadi untuk mengukur jarak antar semua pasangan klaster.
Selanjutnya kita menentukan dua klaster terdekat, yaitu klaster atau titik dengan jarak yang paling kecil akan dipilih untuk digabungkan. Lalu selanjutnya menggabungkan klaster, yang mana dua klaster yang terdekat nantinya akan digabungkan membentuk klaster baru. Selanjutnya dilakukan pembaruan jarak antar klaster, yang mana menggunakan metode linkage. Nah, pada penelitian ini digunakan word linkage karena mampu meminimalkan variansi dalam klaster. Selanjutnya kita ulangi seluruh proses tadi dari langkah 2 sampai 5, kemudian seluruh data bergabung menjadi satu klaster besar. Yang mana ini akan membangun dendrogram, yaitu hasil proses pencarian klaster divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Nah, untuk simulasi perhitungannya nih, misal ada 3 data, yaitu A, B, dan C, yang dimana A temperaturnya 10 dan traffic volumenya 1500. Untuk titik B, temnya 12 dan traffic volumenya ada 1550. Untuk titik C, temnya 30, traffic volumenya 3500. Kemudian kita hitung Euclidean distance-nya menggunakan rumus yang tadi, yang dimana di sini didapati untuk titik A dan B itu mendapatkan 50, untuk titik A dan C itu hasilnya 2000, dan untuk titik B dan C itu hasilnya 1950. Nah, dari sini kita bisa lihat jarak terkecilnya itu ada di A dan B, yang dimana nantinya akan menjadi klaster pertama. Nah, kemudian kita hitung jarak klaster baru, yaitu A dan B tadi, ke titik C menggunakan WART, yang dimana WART menghitung berdasarkan pertambahan variansi totalnya. Karena variansi data C ini jauh berbeda dari klaster AB, maka jarak linkage sangat tinggi, sehingga klaster baru terbentuk setelah level hierarki tinggi. Nah, dari simulasi ini kita lihat nih bahwa A sampai AB ini lebih mirip, sedangkan C sangat berbeda. Nah, untuk contoh penggunaannya, metode hierarchical clustering digunakan untuk mengkelompokkan kondisi traffic berdasarkan kombinasi temperatur dan traffic volumenya. Yang kita bisa lihat apakah terdapat pola seperti jika temperaturnya rendah, maka trafiknya rendah, dan jika temperaturnya tinggi, maka trafiknya tinggi. Nah, pola atau juga bisa pola hubungan nonlinear lainnya. Nah, nanti dari dendrogram, penelitian dapat menentukan jumlah klaster alami tanpa harus menentukan jumlah klasternya di awal. Nah, sekarang kita masuk ke kode programnya. Oke, kita masuk ke kode yang pertama. Jadi, di sini kita ada 3 library yang digunakan, yaitu ada NumPy, Matplotlib, dan juga Pandas. Nah, kemudian kita muat nih dataset yang namanya traffic volume trend.csv. Setelahnya data berhasil dibaca, kita ambil nih 100 sampel secara acak, kemudian kita ambil juga 2 kolom yang akan kita analisis untuk sebagai Y dan X-nya. Nah, dimana di sini X-nya itu pakai temperatur dan Y-nya itu pakai traffic volume. Selanjutnya, kita membuat scatter plot, yang dimana setiap titik pada grafik itu mewakili satu kondisi data, yaitu suhu tertentu dan volume traffic pada saat yang sama. Biasanya kita masuk ke output dari codingan yang satu tadi. Nah, jadi outputnya ini kan berupa scatter plot dengan sumbu X-nya itu temperatur, dan juga sumbu Y-nya adalah traffic volume. Nah, di sini bisa kita lihat di mana titik-titik itu berkumpul di area tertentu, yang dimana ini menunjukkan potensi dari sebuah klaster. Mana data dengan suhu rendah itu cenderung memiliki traffic yang rendah sampai menengah, sedangkan untuk suhu yang tinggi itu cenderung memiliki traffic yang tinggi, tapi tidak selalu tinggi. Nah, bisa kita lihat bahwa plot ini merupakan dasar bahwa dua fitur ini memang cocok digunakan dalam proses hierarchical clustering. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan yang kedua. Nah, di tahap ini
dilakukan tahap pre-processing dan pembangunan dendrogram. Nah, kode kedua ini berfungsi melakukan tahap persiapan sebelum diterapkan metode hierarchical clustering. Prosesnya itu dilakukan meliputi yaitu pertama pembuangan kolom tertentu, penanganan variabel kategorikal melalui one hot encoding, penanganan missing values, dan standarisasi data. Nah, setelah data dinormalisasikan, kode ini melakukan setelah data dinormalisasikan, kode ini lanjut ke tahap inti yaitu pembuatan linkage matrix. Menggunakan metode word linkage kemudian menampilkan dendrogram hasil klasterisasi. Nah, dendrogram ini menjadi representasi visual struktur penggabungan klaster pada berbagai tingkat kedekatan antar data. Nah, codingannya itu sendiri, sini langkah yang pertama kita ambil 100 baris pertama lagi untuk menghindari RAM error. Kemudian kita drop kolom temp yang digunakan agar nantinya word linkage itu membutuhkan data numerik saja dan kolom temp ini sudah digunakan di kode lain sehingga kita fokus pada fitur yang lain. Kemudian ada one hot encoding yang dimana kolom kategorikal diubah menjadi kolom numerik menggunakan get dummies. Nah, selanjutnya untuk mengisi missing values, jika ada nilai kosong diganti dengan nilai rata-rata pada kolom tersebut. Terus kita hapus juga kolom yang variannya 0. Kemudian standarisasi data, yang dimana dengan mengubah semua fitur agar memiliki skala yang sama, yaitu main-nya 0 dan std 1. Kemudian kita hitung linkage matriksnya menggunakan linkage dengan word linkage dan jarak Euclidean. Kemudian kita buat dendrogramnya. Oke, lanjut kita ke codingan yang kedua. Nah, di codingan kedua ini kita fokus melakukan pre-processing data dan membangun dendrogram sebagai hasil dari proses hierarchical clusteringnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan memuat 100 baris pertama data. Kemudian kita buat kolom temperatur, karena pada proses ini kita ingin melihat struktur klaster berdasarkan variabel lain yang tersisa. Berikutnya kita lakukan one hot encoding terhadap kolom kategorikal, yang dimana langkah ini diperlukan karena metode hierarchical clustering hanya menerima data numerik, sehingga kolom yang berisi teks harus diubah menjadi angka. Setelah itu, kita menangani missing value dengan cara menggantinya menggunakan nilai rata-rata. Nah, saya juga menghapus kolom yang variasinya 0 karena kolom seperti itu tidak memberikan informasi apapun pada proses clustering. Kemudian kita standarisasi semua data menggunakan standar scalar, yang mana ini penting karena kolom memiliki skala yang berbeda dan tanpa standarisasi, fitur dengan angka besar bisa mendominasi perhitungan jarak. Nah, setelah data siap, kita gunakan fungsi linkage dengan metode word linkage dan jarak Euclidean. Nah, word linkage ini dipilih karena dapat meminimalkan variansi dalam setiap klaster sehingga menghasilkan pembentukan klaster yang lebih rapi dan detail dan stabil nantinya. Nah, hasil dari proses ini divisualisasikan melalui sebuah dendrogram. Nah, dendrogram ini menggambarkan bagaimana data itu digabungkan secara bertahap, mulai dari penggabungan titik yang paling mirip hingga akhirnya membentuk satu klaster besar. Nah, dari bentuk dendrogram yang muncul ini, itu bisa lihat bahwa pada level mana klaster mulai terbentuk dan menentukan jumlah klaster alami yang paling sesuai dengan data.
Intinya codingan ini itu berfungsi untuk mempersiapkan data agar layak diproses, sekaligus memberikan gambaran struktur hierarkis dari data melalui dendrogram. Nah, selanjutnya kita lanjut ke codingan yang ketiga. Ya, selanjutnya kita lanjut ke codingan yang ketiga. Nah, pada codingan yang ketiga ini, kita masuk ke proses validasi hasil clustering. Yang dimana validasi ini itu sangat penting, karena setelah kita membentuk cluster pada tahap sebelumnya, nah kita perlu memastikan tuh apakah cluster tersebut benar-benar baik terpisah dan masuk akal secara data. Nah, untuk itu kita gunakan metrik yang namanya silhouette. Silhouette score. Yaitu untuk itu kita gunakan metrik yang bernama silhouette score yang eh, dihasilkan dari library Sklearn ini yang ini kita dapatkan dari library yang ini. Nah, silhouette score ini bekerja dengan cara menghitung dua hal. Nah, yang pertama itu menghitung seberapa dekat sebuah titik dengan titik-titik lainnya di dalam klaster yang sama. Dan kedua, untuk melihat atau untuk menghitung seberapa jauh titik tersebut dari klaster yang berbeda. Nah, dari dua perhitungan ini nantinya kita bisa melihat apakah setelah klaster sudah terbentuk secara alami atau belum. Selanjutnya, sebelum menghitung silhouette score, kita gabungkan dahulu kembali. Selanjutnya, sebelum menghitung silhouette score, kita gabungkan kembali fitur temp dan juga traffic volume menjadi bentuk koordinat dua dimensi. Penggabungan ini dilakukan karena fungsi silhouette membutuhkan data dalam format pasangan titik, bukan kolom terpisah. Nah, setelah data siap, kita panggil fungsi silhouette score dengan dua input utama, yaitu data dua dimensi tadi dan label cluster yang dihasilkan dari algoritma hierarchical clustering pada codingan yang kedua. Nah, di sini kita gunakan metode pengukuran jarak Euclidean karena ini merupakan metode jarak standar yang paling umum dipakai dalam clustering. Dalam hasil akhirnya, dari hasil akhirnya itu bisa dilihat bahwa sebuah nilai yang berada pada rentang minus 1 sampai 1. Nah, hasil akhirnya adalah sebuah nilai yang berada pada rentang minus 1 sampai 1. Jika skor mendekati 1, itu menandakan klaster yang terbentuk sangat baik dan benar-benar terpisah. Nah, jika mendekati 0, artinya klaster masih tumpang tindih, dan kalau nilainya negatif berarti titik-titik lebih dekat dengan klaster lain, sehingga masih hasil clustering dapat dikatakan kurang. Nah, dari codingan di atas tadi bisa kita lihat outputnya. Jadi di sini ada 100 data, yang dimana ada temp sebagai X dan traffic volume sebagai sumbu Y-nya. Bisa kita lihat bahwa warna yang berbeda menunjukkan kelompok atau klaster yang berhasil dibentuk oleh algoritma agglomerative clustering. Nah, dari hasilnya ini, klaster terbagi menjadi dua klaster utama, yaitu ada klaster pertama yang berwarna lebih gelap, berisi titik-titik dengan nilai traffic volume yang relatif rendah. Kemudian kita dapat lihat juga bahwa sebagian besar titik di klaster ini berada pada kisaran volume lalu lintas di bawah 3000, meskipun temnya itu bervariasi. Untuk klaster yang kedua ini berwarna kuning, yaitu warna lebih cerah, di mana berisi titik-titik traffic volume yang tinggi, itu di atas 4000 hingga 7000. Dalam klaster ini suhu atau temp juga bervariasi, tetapi pola dominasinya
tetapi pola dominannya adalah tingginya volume lalu lintas. Nah, secara visual, kedua klaster ini terlihat cukup jelas terpisah secara vertikal, terutama berdasarkan nilai traffic volumenya. Yang berarti fitur traffic volume ini memiliki peran yang sangat kuat dalam pembentukan klaster. Bisa kita lihat bahwa hierarchical clustering ini mampu memisahkan data ke dalam kelompok alami berdasarkan kemiripan perilaku. Hasil ini nantinya bisa membantu kita dalam menganalisis pola, misalnya apakah suhu tertentu berpotensi memengaruhi peningkatan atau penurunan volume lalu lintas. Grafik ini juga bisa menjadi dasar untuk melakukan validasi eh, pada tahap berikutnya menggunakan silhouette score. Sekian dari clustering, saya ucapkan terima kasih. Baik, mungkin itu adalah hasil paparan dari kelompok kami atau kelompok 3. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.